Halo, selamat pagi, siang, dan malam Sobat Dunia Satria. Hari ini saya akan memberikan tutorial pintar servis rem, terutama rem belakang untuk mobil Datsun Go. Mohon disimak, alat-alatnya yang pertama adalah impact dengan kunci 21 untuk membuka roda. Kalau tidak ada impact, Anda bisa pakai kunci roda. Kemudian ada sambungan gagang shock, nanti digunakan untuk membuka center baut as roda. Kemudian obeng set minus, amplas, dongkrak, dan juga jack stand supaya dongkraknya tidak terlalu kerja keras nanti. Ada stempet juga ya guys. Ada palu tidak terekam di situ. Langkah pertama kita bongkar baut rodanya menggunakan kunci 21. Kalau saya supaya lebih cepat pakai impact. Yang perlu Sobat Dunia Satria perhatikan ketika membongkar adalah dibongkar secara menyilang ya. Jadi jangan muter jarum jam atau berlawanan jarum jam, karena ini harus dicopot secara menyilang. Tapi tidak saya copot dulu, saya kendorkan dulu ya ini ya. Berikutnya akan saya dongkrak. Pilih bagian yang biasa didongkrak di Datsun Go ini, kita harus hati-hati benar karena platnya itu tipis. Kita cari bagian yang benar-benar tebal. Kemudian kita harus perlakukan hati-hati sekali karena mobil ini adalah mobil yang bisa dianggap sangat tipis, bahannya seperti kaleng. Bahkan beberapa orang menganggap ini adalah kaleng berjalan, tapi kalau saya ya tetap bangga saja karena ini adalah mobil yang saya beri dengan jerih payah saya sendiri. Supaya aman di roda sisi yang tidak kita dongkrak, minta tolong tetap diperhatikan, diberi ganjel ya guys ya, supaya rodanya tidak maju mundur nanti, meskipun handrem di saat ini belum saya lepas ini. Langkah berikutnya, kenapa harus saya beri jack stand? Ya kita harus kendorkan dongkrak, karena dongkrak ini kan hidrolis ya. Jadi kalau dia digunakan untuk menahan beban mesin terus, kasihan nanti sil-sil hidrolisnya akan jebol. Makanya di sini saya berikan pengganjal atau jack stand. Berikutnya tinggal kita teruskan saja melepas baut-baut yang ada tadi, yang sudah kita kendori di awal menggunakan impact drive. Supaya cepat, saya teruskan menggunakan impact drive lagi. Handrem belum saya lepas karena nanti akan saya gunakan sebagai penahan atau pengganjal untuk melepas mur tengah yang sangat besar itu guys. Nah, sebelumnya kita harus lepas tutup dari murnya dulu. Nah, di sini saya berikan fat. Berikutnya kita pakai kunci shock ukuran 30 untuk melepas baut yang sangat besar itu. Biasanya ini keras, jadi saya menggunakan sambungan dan tidak menggunakan impact, karena biasanya impact tidak akan kuat untuk lepas ini. Tergantung impactnya juga ya. Nah ini sudah saya kendorkan. Selanjutnya tinggal kita teruskan saja melepas mur ukuran 30. Di semua produk Nissan, Datsun modelnya rata-rata seperti ini. Di center shaftnya itu menggunakan baut pengunci. Kalau mobil-mobil yang lain itu tidak mesti ya. Nah ini kita sudah lepas. Langkah berikutnya adalah melepas handrem. Nah ini kita sudah lepas handrem, kita tarik saja tromolnya. Nah di sini kita akan lihat ada beberapa langkah, nanti silahkan diperhatikan karena ini adalah standar yang biasa saya lakukan. Yang pertama kita harus memeriksa kelancaran gerak bebas kampasnya. Jadi kampas itu bisa bergerak kiri dan kanan kalau remnya itu normal. Nah dicek seperti ini ya guys ya, jangan sampai salah dan diperhatikan. Kedua, langkah berikutnya supaya rem itu aman dan yakin sehat, kita harus memeriksa kebocoran wheel cylinder. Caranya seperti apa ya? Kita tinggal buka karet penutup debu di wheel cylindernya. Kalau nanti ada tetesan atau rembesan, berarti kita harus cek sealnya. Nah ini aman. Langkah selanjutnya kita tinggal bersihkan menggunakan udara bertekanan. Kita semprot-semprot supaya semua bagian itu bersih. Nah, ini tidak saya kelihatan semua karena tadi juga sudah saya bersihkan sebelumnya.
Nah, berikutnya adalah bagian tromolnya. Jangan lupa ini juga harus dibersihkan supaya remnya tidak bunyi-bunyi nanti ketika sudah dirakit kembali, karena tadi keluarnya adalah remnya berbunyi. Selanjutnya kita akan melakukan pengamplasan di kampas remnya. Tujuannya bukan menghabiskan kampas, tapi hanya membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di situ. Jadi tidak usah terlalu ditekan. Dilakukan di kedua sisi kampas, kiri dan kanan atau belakang depan. Kita semprot lagi sisa-sisa dari debu yang menempel ketika kita gosok tadi. Berikutnya ada lumasi backing pad. Nah, ini banyak orang yang kadang tidak melakukannya. Backing pad itu apa? Atau itu adalah sisi yang bersinggungan antara kampas dan juga rumah kampasnya, dudukannya. Jadi kita congkel seperti ini saja. Kemudian ada 3 sisi yang bersinggungan di masing-masing kampas. Kita tinggal berikan stempet sedikit saja, hanya supaya ketika kampasnya bergerak kiri dan kanan, dia tidak menimbulkan bunyi-bunyi. Nah, di bagian ini silahkan diperhatikan, ada 3 bagian. Kita congkel, kita masukkan sedikit stempet dengan plat tipis. Di sini saya tidak punya, jadi saya masukkan pakai ampas. Ada atas, tengah, dan juga di bagian bawah. Kita masukkan yang bawah. Nah, seperti itu juga harus kita lakukan di bagian yang sebelah kampas yang satunya. Selanjutnya kita harus menyetel ulang rem supaya remnya lebih pakem ya. Kalau udah lanjut dibuka kok nggak disetel. Nah, ini sisi ulir yang lurus kita congkel, kemudian 1 atau 2 putaran dulu ya. Kemudian kita masukkan rumah tromolnya. Kita cek seperti ini. Kalau dia belum nyenggol-nyenggol seret, ada bunyi-bunyi bergesekan, maka kita tambahi setelannya. Tujuannya apa? Supaya jarak pengeremnya tidak terlalu jauh. Nah, kita tampil lagi nih, 1 klik lagi ya. Ingat, nyetelnya adalah di ulir yang rata. Ulir yang rata dicongkel. Nah, ini kita masukkan lagi. Ternyata kurang, kita tampil lagi. Saya lebih percepat saja. Kita main feeling saja ya guys ya di sini. Nah, sudah mulai nyenggol-nyenggol, berasa sedikit berat. Tenang saja, ini tidak akan membuat mobil Anda boros nanti. Supaya sistem remnya maksimal. Berikutnya tinggal kita masukkan lagi mur pengikat yang ukuran 30 tadi. Di sini saya impact menggunakan impact listrik merek Laxton. Ini kita pentokkan sampai maksimal. Dan jangan lupa tetap nanti setelahnya dicek ulang menggunakan kunci manual ya, karena kadang impact itu kekencangannya kadang menipu ya guys ya. Nah, ini saya cek manual lagi, tambah sedikit dengan manual, disambung juga nggak apa-apa. Kita putar. Nah, ini sudah mentok seperti. Kita tambah lagi ya supaya jangan sampai lepas ya, bahaya ya nanti ya, dia akan ngegol roda nih. Berikutnya tinggal kita tutup lagi bodi penutup as rodanya. Di sini kita bersihkan dulu. Kita pastikan memukulnya itu rata di 4 sisi atau 3 sisi, jangan cuma 1 sisi saja. Karena saya berharap air tidak masuk ya. Kalau rapat seperti ini, air tidak akan masuk ke bagian laker roda. Kita pastikan sudah nempel semua. Langkah berikutnya tinggal kita pasang kembali roda. Dan kita tentu saja pasang mur ya. Kalau Anda punya kunci momen, nanti jangan lupa rodanya di momen juga. Nah, sobat dunia satria yang terkasih, yang tercinta, demikian adalah tutorial pemasangan bongkar pasang rem belakang untuk Datsun Go, juga untuk Nissan March sama seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya video dan semangat saya untuk konten semakin berkembang. Lakukan juga untuk yang roda sebelahnya, jadi treatmentnya sama. Di lain kesempatan mungkin akan kita sampaikan pembongkaran dan perawatan dari sistem rem di bagian depan. Nah, tinggal kita lepas dongkrak dan pengganjalnya. Terima kasih.